Terus kalau ada yang bilang, "Tapi kan kita sama-sama makan nasi, Bang." Iya saya paham, tapi lihat lauknya apa gitu. Ada yang masih muda udah jadi tulang punggung keluarga, harus bayar tagihan rumah kayak listrik dan lain-lain. Ada yang masih muda harus biayain sekolah adik-adiknya. Jadi semua nggak bisa kita pukul rata hanya karena kita sama-sama manusia dan hanya karena kita sama-sama makan nasi gitu. Pernah nggak sih kalian nanya sama diri kalian sendiri, kenapa kita jadi diri kita yang sekarang? Kenapa kita nggak bisa atau mungkin belum bisa jadi versi yang lebih baik? Entah itu dalam segi profesi, dari segi keuangan, atau dari segi hubungan, dan lain-lain. Soalnya semua kayak nggak berkembang gitu. Kita masih gagal buat bahagiain orang tua atau bahagiain keluarga dan orang terdekat kita. Masih gagal ngarahin diri kita buat jadi orang yang lebih besar, kayak jadi wakil presiden contohnya. Dan masih banyak lagi lah pokoknya kegagalan yang buat kita ngerasa kalau diri kita itu ya stuck gitu-gitu aja pada sebuah keadaan. Hancur. Kalau kalian pernah ngerasa kayak gitu, atau bahkan mungkin sedang berada dalam kondisi yang kayak gitu sekarang ini, mungkin ya kalian perlu dengar sebuah fakta, bahwa nggak semua orang itu bisa untuk berkembang. Nggak semua orang itu bisa berubah jadi versi terbaik dari dirinya. Dan sejarah udah buktiin hal itu, di mana ada sebagian orang yang dari lahir sampai tua, atau bahkan sampai dirinya meninggal, nasibnya itu nggak pernah berubah. Stuck pada sebuah keadaan yang gitu-gitu aja terus gitu. Pertanyaannya, gimana kalau salah satu dari kita, entah itu saya sendiri atau mungkin salah satu dari kalian yang nonton video ini, akan bernasib seperti itu. Dikutuk untuk nggak pernah bisa berkembang dan seumur hidup jalanin keseharian hanya untuk bertahan. Beberapa hari yang lalu, saya sempat mikirin hal itu dengan nanya ke diri saya sendiri nih, kenapa saya belum bisa menjadi konten kreator yang cukup besar gitu. Contohnya kayak Ferry Irwandi atau belum bisa jadi kayak Guru Gembul dan lain-lain. Kenapa saya nggak bisa untuk berkembang gitu? Apakah saya dikutuk untuk menjadi orang yang gagal? Well, pertanyaan yang sama pun sebenarnya bisa kalian ajukan ke diri kalian sendiri. Kenapa kalian belum bisa jadi versi terbaik dari diri kalian? Atau belum jadi seperti apa yang selama ini kalian inginkan? Jawaban dari semua itu sebenarnya bisa dibilang cukup kompleks, terutama saat kita menaruh ekspektasi yang sangat besar pada diri kita sendiri. Hingga kita nggak bisa lihat sisi-sisi dari diri kita yang sebenarnya itu ya udah berkembang gitu. Contohnya kayak kasus saya tadi. Saat saya terlalu fokus sama ekspektasi yang saya punya untuk jadi konten kreator yang besar, hasilnya saat hal tersebut belum tercapai atau belum terwujud, akhirnya saya ngerasa gagal untuk berkembang. Padahal dari beberapa orang yang mungkin ya nonton video saya, ada sebagian orang yang mungkin ngerasa terbantu gitu, atau paling nggak ngerasa kalau dirinya itu nggak sendirian dan punya teman dalam ngejalanin rumitnya hidup. Dan itu ya sebenarnya udah termasuk dalam kategori berkembang atau pencapaian yang harusnya bisa saya terima atau saya sadarin gitu. Kalian pun mungkin sama, di mana kalian lebih sering fokus pada harapan yang lebih tinggi, sampai lupa sama pencapaian demi pencapaian yang udah kalian gapai sampai detik ini. Yang sebenarnya itu udah merupakan bagian dari prestasi itu sendiri. Mungkin itu yang masih sering kita lupa ya. Kalau sebenarnya bertahan hidup itu ya termasuk prestasi gitu. Karena kita masih berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saat di luar sana, banyak orang melakukan kejahatan atau tindakan tak bermoral demi kehidupan yang dianggap baik. Salah satu filsuf stoik paling terkemuka, yakni Epictetus beranggapan, kalau emosi dan kesadaran kita itu nggak sepenuhnya ditentuin sama realita yang kita hadapin, melainkan ditentukan dengan cara kita menilai atau memandang kenyataan tersebut. Jadi, mau kita jatuh ke dalam dasar jurang paling dalam sekalipun, kita bisa nilai hal itu sebagai awal perjalanan panjang gitu, kebangkitan kepahlawanan yang bisa ngasih kita banyak pembelajaran. Mau kita ngerasa hidup kita gagal karena banyak utang atau tuntutan yang belum bisa kita laksanakan sekalipun, kita bisa mandang hal itu sebagai pendewasaan diri, supaya kita bisa lebih bertanggung jawab dan nggak ngelakuin kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi, semua itu tergantung kita ngasih judul terhadap kehidupan yang kita jalanin itu. Kalau kita ngasih judul yang negatif, ya hasilnya atau perjalanan itu akan terkesan negatif gitu. Contohnya kayak ngerasa gagal, ngerasa belum jadi apa-apa, dan lain-lain. Tapi faktanya, kita bisa loh ngasih judul yang lebih positif, yang nantinya jadi motivasi untuk lebih positif dalam ngejalanin kehidupan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal kita tadi. Gimana kalau pada akhirnya kehidupan kita selamanya bakal gini-gini aja? Gimana kalau usaha yang kita lakuin itu justru mengkhianati hasil dan kita dipaksa untuk hidup jauh dari apa yang selama ini kita bayangkan dan harapkan?
Jawabannya sebenarnya cukup sederhana, tapi mungkin ya prakteknya yang bakal sedikit susah gitu. Jadi gini, ada beberapa hal dalam hidup kita yang mungkin memang nggak pernah bisa kita rubah. Dan meskipun orang lain bisa ngerubah hal itu, bukan berarti kita juga bisa untuk ngelakuin hal yang sama gitu. Kenapa? Karena itu udah jadi bagian dari hukum alam. Di mana saat ada orang yang berhasil, pasti akan ada orang yang gagal. Dan kita harus menerima kenyataan itu. Jika suatu saat nanti kita memang ditakdirkan untuk tidak menjadi siapa-siapa gitu, atau menjadi bagian dari orang-orang yang gagal itu, kita harus sadar kalau itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Terus kalau ada yang bilang, tapi kan kita sama-sama makan nasi bang. Iya saya paham, tapi lihat lauknya apa gitu. Kita makan pakai sayur nangka, pakai tempe sama telur, sementara orang lain tiap hari mungkin ya makan daging dan hal-hal mewah lain. Dan di sini bukan cuma tentang gizi ya. Di sini kita nggak ngomongin gizi sama sekali. Makanan tadi cuman jadi metafora. Kalau hidup masing-masing orang itu sebenarnya beda-beda gitu. Ada yang masih muda, udah jadi tulang punggung keluarga, harus bayar tagihan rumah kayak listrik dan lain-lain. Ada yang masih muda, harus biayain sekolah adik-adiknya. Dan masih banyak lagi lah pokoknya. Sementara di sisi yang berbeda, ada orang yang masih muda udah punya kendaraan pribadi, dibeliin mobil sama orang tuanya, dibantu bisnis dan finansial sama saudaranya, atau bahkan dibeliin rumah sama orang tuanya gitu. Jadi semua nggak bisa kita pukul rata hanya karena kita sama-sama manusia dan hanya karena kita sama-sama makan nasi gitu. Terus gimana kalau pada faktanya kehidupan memang seenggak adil itu? Well, di sini kita bakal belajar tentang dimensi lain dari kehidupan yang mungkin masih belum kita sadarin atau belum banyak diketahui orang. Dalam psikologi kognitif, kebahagiaan manusia itu sangat amat bergantung dengan ekspektasi yang kita punya. Jadi, saat kita suatu hari nanti katakanlah jadi orang yang gagal, bukan berarti kehidupan itu udah selesai dan kita nggak bisa selamanya buat bahagia gitu. Karena kenyataannya masih banyak ekspektasi lebih sederhana yang bisa buat kita bahagia, tapi seringkali kita gagal buat sadar akan hal itu. Saya kasih contoh kasus kecil deh. Jadi saya tuh udah 5 tahun jadi seorang pengangguran, berusaha untuk fokus bangun YouTube lah katakanlah kayak gitu. Dan karena belum bisa berkembang cukup jauh nih, kadang saya ngerasa diri saya itu adalah orang yang gagal karena belum bisa bahagiain orang-orang terdekat saya. Tapi semua itu berubah saat saya pulang nongkrong malam-malam, terus saya bawa sebungkus martabak manis yang mungkin harganya cuma 10.000. Waktu saya bawa makanan itu ke rumah, kenyataannya orang rumah pun ya bahagia gitu, pada senang dan ikut makan bareng-bareng. Dan itu adalah contoh paling sederhana bahwa orang yang gagal pun masih bisa untuk berguna dan masih bisa untuk bahagiain orang lain. Jadi saya mikir, kalaupun saya gagal atau kalaupun suatu saat nanti saya berhenti buat konten YouTube, it's fine gitu. Karena saya masih bisa buat bahagia dan membahagiakan orang lain dengan jutaan cara lain selain dari mimpi yang saya punya. Dan mungkin itu juga yang jadi alasan banyak orang masih bisa bertahan dan masih bisa terus semangat untuk jalanin hidup. Meskipun sebagian besar dari hidupnya atau mimpinya itu udah berantakan. Dari situ kita bisa ambil pelajaran. Kalau bahagia dari hal-hal yang sederhana, itu beneran ada gitu. Semua tinggal mampu atau tidaknya diri kita untuk melihat kemungkinan-kemungkinan itu. Karena kadang kalau orang udah terlanjur ngerasa gagal atau terlanjur jatuh lah katakanlah kayak gitu. Itu pandangannya udah seolah gelap semuanya ya. Bingung mau ngapain, buru-buru pengen berdiri lagi dan lari lagi tapi nggak bisa jalan gitu. Sampai akhirnya nyalahin diri sendiri terus. Tapi di sini mungkin perlu kita garis bawahi ya. Semua ini cuma persiapan jika suatu saat nanti mungkin kita harus mengubur dalam-dalam mimpi dan cita-cita yang kita punya. Jadi, ini cuma pelajaran dari skenario yang mungkin aja bakal kita jalanin ke depannya. Karena entah kenapa ya, obrolan kayak gini seolah sulit banget buat kita temuin di zaman sekarang. Dan akhirnya cuma jadi endapan emosi yang kita sendiri nggak tahu harus cerita ke siapa. Jadi ya, di sini mungkin saya jadikan kalian sebagai teman ngobrol atau teman cerita saya. Tapi untuk sekarang, ya berusahalah semaksimal mungkin gitu untuk mengejar apapun yang bisa kita kejar. Bangkitlah untuk membuktikan bahwa kita mampu jadi versi terbaik dari diri kita. Meskipun ya mungkin udah capek gitu. Meskipun harus ngorbanin waktu, tenaga, emosi, atau bahkan ngorbanin kesenangan yang kita punya. Teruslah berkembang untuk kesenangan yang nantinya bakal lebih besar. Sekian kausalisme, semoga video ini bisa jadi teman kalian. Sampai jumpa.